Manajemen komunikasi dalam sebuah proyek konstruksi merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sebuah proyek memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan, jadwal, dan hasil yang hendak dicapai atau diharapkan. Bagaimana selengkapnya? Ini dia manajemen komunikasi proyek. Nama saya Ade Kurnian Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari tugas besar 1 saya pada mata kuliah Manajemen Komunikasi Proyek dengan dosen pengampu Ibu Lili Kholida. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting terkait dengan manajemen komunikasi proyek, terutama pada proyek konstruksi. Baiklah, langsung saja mari kita bahas. Manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi adalah semua proses yang mencakup mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan dalam proyek konstruksi antara semua pihak yang terlibat atau stakeholder demi mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan dari manajemen komunikasi adalah untuk semua stakeholder ini memiliki informasi yang tepat dan relevan pada waktu yang tepat. Peran penting dari manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memastikan semua pemangku kepentingan terlibat. Manajemen komunikasi membantu memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dan terinformasi tentang proyek konstruksi. Yang kedua adalah memastikan pemahaman yang sama. Manajemen komunikasi membantu memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, jadwal, dan hasil yang diharapkan dari proyek konstruksi. Yang ketiga adalah memfasilitasi kerjasama, yaitu manajemen komunikasi membantu memfasilitasi kerjasama antara semua pemangku kepentingan dalam proyek konstruksi. Yang keempat adalah mengurangi resiko. Manajemen komunikasi membantu mengurangi resiko dan mengatasi masalah dengan cepat dan efektif. Manajemen komunikasi merupakan salah satu dari 10 area pengetahuan dari PMBOK atau Project Management Body of Knowledge, yaitu panduan standar internasional yang digunakan oleh project manager demi mengelola proyek secara efektif. PMBOK menjelaskan bahwa manajemen komunikasi meliputi proses perencanaan, pengumpulan, distribusi, penyimpanan, dan pengelolaan informasi proyek. Selain itu, manajemen komunikasi dalam PMBOK juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam memfasilitasi komunikasi proyek. Membahas mengenai teknologi informasi, ada banyak contoh penggunaan teknologi dalam manajemen komunikasi proyek konstruksi pada saat ini. Beberapa contoh diantaranya adalah: yang pertama, perangkat lunak manajemen proyek. Perangkat lunak manajemen proyek seperti Microsoft Project dan Primavera dapat membantu manajer proyek mengatur dan mengelola jadwal, anggaran, sumber daya, dan komunikasi proyek. Kemudian ada video konferensi. Teknologi video konferensi seperti Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet dapat membantu pemangku kepentingan atau stakeholder berkomunikasi secara efektif tanpa harus bertemu secara fisik. Kemudian ada teknologi perekaman dan dokumentasi. Teknologi perekaman seperti drone dan kamera dapat digunakan untuk memonitor proyek secara real time dan menghasilkan dokumentasi visual yang akurat. Kemudian ada sistem manajemen dokumen. Sistem manajemen dokumen seperti SharePoint dan Google Drive dapat digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi dokumen proyek. Kemudian dan lain sebagainya. Dengan menggunakan teknologi, manajemen komunikasi dalam rekonstruksi dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan mudah dipantau. Proses perencanaan manajemen komunikasi proyek konstruksi merupakan salah satu tahap penting dalam pengelolaan proyek konstruksi. Pada poin kali ini saya berusaha untuk membuat contoh-contoh berdasarkan real di lapangan tempat saya bekerja. Saya sendiri bekerja sebagai seorang drafter pada sebuah konsultan.
Berikut adalah langkah-langkah dalam proses perencanaan manajemen komunikasi proyek konstruksi. Yang pertama adalah identifikasi stakeholder. Langkah pertama dalam perencanaan manajemen komunikasi adalah mengidentifikasi semua stakeholder yang terlibat dalam proyek konstruksi. Hal ini meliputi pemilik proyek, kontraktor, insinyur, arsitek, pekerja lapangan, dan penyedia layanan. Nah, contohnya sendiri di sini saya sebagai seorang drafter. Dalam tahap identifikasi stakeholder yang dapat dilakukan adalah diantaranya identifikasi stakeholder internal. Jadi pada tahap ini saya sebagai seorang drafter dapat mengidentifikasi stakeholder internal seperti manajer proyek, engineer, arsitek, dan tim teknis lainnya yang terlibat dalam proyek konstruksi. Drafter perlu mempertimbangkan siapa saja yang memerlukan informasi yang dibuat oleh saya sendiri gitu. Jadi seperti gambar teknik atau dokumen perencanaan. Kemudian ada identifikasi stakeholder eksternal. Jadi selain stakeholder internal, drafter juga perlu mengidentifikasi stakeholder eksternal seperti pemilik proyek, pengembang, konsultan, kontraktor, dan lembaga pemerintah terkait. Jadi drafter perlu mempertimbangkan siapa saja yang memerlukan informasi yang dibuat oleh drafter dan siapa saja yang dapat memberikan masukan atau persetujuan pada pekerjaan yang dilakukan oleh drafter. Kemudian pada poin perencanaan selanjutnya adalah menetapkan tujuan dan sasaran. Jadi setelah stakeholder teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan dan sasaran komunikasi yang harus dicapai. Hal ini dapat meliputi memastikan semua pihak memahami jadwal proyek, memperoleh persetujuan terhadap perubahan proyek, atau memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya lagi, sebagai seorang drafter dalam menetapkan tujuan diantaranya memahami kebutuhan komunikasi proyek. Jadi sebelum menetapkan tujuan dan sasaran dalam manajemen komunikasi proyek, drafter perlu memahami kebutuhan komunikasi proyek secara keseluruhan. Hal ini meliputi memahami jenis informasi yang perlu dikomunikasikan, siapa yang perlu dikomunikasikan, dan kapan informasi tersebut perlu dikomunikasikan. Poin perencanaan yang berikutnya adalah menentukan pesan dan informasi. Selanjutnya, tentukan pesan dan informasi yang harus disampaikan kepada setiap stakeholder. Hal ini dapat meliputi informasi tentang proyek, jadwal, biaya, dan risiko. Kemudian yang keempat, menetapkan format dan frekuensi komunikasi. Setelah pesan dan informasi ditetapkan, tentukan format dan frekuensi komunikasi yang tepat untuk setiap stakeholder. Misalnya, pemilik proyek memungkinkan untuk memerlukan laporan yang lebih rinci, sementara kontraktor dapat memilih pertemuan rutin secara langsung. Kemudian yang kelima, menetapkan saluran komunikasi. Tentukan saluran komunikasi yang akan digunakan untuk setiap stakeholder. Ini dapat meliputi email, panggilan, kemudian ada pesan instan atau pertemuan langsung. Saya sendiri sudah mempraktikkan secara langsung baik menggunakan piranti seperti Google Drive, email, aplikasi WhatsApp maupun berinteraksi secara langsung dengan para stakeholder. Kemudian yang terakhir, menetapkan tanggung jawab dan jadwal. Pada akhirnya, tentukan tanggung jawab dan jadwal komunikasi untuk setiap stakeholder. Pastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi memahami jadwal dan tanggung jawab mereka dalam proses komunikasi. Tentunya sebagai seorang drafter, saya memiliki target yang hendak dicapai dan memegang tanggung jawab dari apa yang telah dikomunikasikan, dan akan menerima konsekuensi juga apabila saya tidak memenuhi tanggung jawab tersebut. Setelah tahap perencanaan manajemen komunikasi proyek konstruksi selesai, selanjutnya adalah tahapan pengelolaan atau pelaksanaan komunikasi. Seperti poin perencanaan sebelumnya, di sini saya juga akan menyampaikan beberapa contoh yang real sesuai dengan tempat saya bekerja. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pengelolaan manajemen komunikasi proyek konstruksi. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi. Pada tahap ini, informasi tentang kemajuan proyek dan isu-isu terkait harus dikumpulkan dari berbagai sumber. Informasi ini dapat diperoleh dari laporan proyek mingguan, hasil survei kepuasan klien, atau pengalaman pekerja lapangan. Kemudian yang kedua, mengirim pesan.
Pesan yang sudah ditentukan pada tahap perencanaan harus dikirim kepada setiap stakeholder sesuai dengan saluran komunikasi yang sudah ditetapkan. Pastikan pesan yang dikirimkan jelas, akurat, dan relevan dengan kebutuhan setiap stakeholder. Kemudian, menerima umpan balik. Jadi setelah pesan dikirim, umpan balik dari setiap stakeholder harus diterima dan direspon dengan tepat waktu. Sebagai seorang drafter, tidak jarang saya meminta sebuah feedback atau umpan balik dapat berupa masukan, pertanyaan, atau keluhan. Kemudian ada memperbarui informasi proyek. Berdasarkan umpan balik dan informasi terbaru yang diterima, informasi proyek harus diperbarui dan disebarkan kembali kepada setiap stakeholder. Jadi dari schedule yang saya buat, saya biasanya akan mengonfirmasi ke pihak klien sejauh mana progres saya dalam membuat gambar. Kemudian ada mengelola konflik. Di sini jika terjadi konflik, segera ditindaklanjuti dengan komunikasi yang tepat dan solusi yang diterima semua pihak terkait. Kemudian yang keenam, ada membangun hubungan yang baik. Selain berkomunikasi tentang proyek, penting juga untuk membangun hubungan yang baik dengan setiap stakeholder. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka, acara sosial, atau komunikasi informal lainnya. Kemudian yang terakhir, memonitor dan mengukur kinerja komunikasi. Untuk memastikan bahwa proses komunikasi berjalan lancar dan efektif, kinerja komunikasi harus dimonitor dan diukur secara teratur. Hal ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan, evaluasi kinerja proyek, atau pengukuran lainnya. Dalam keseluruhan, baik perencanaan ataupun pengelolaan manajemen komunikasi yang baik sangat penting untuk keberhasilan sebuah proyek konstruksi. Dengan berkomunikasi secara teratur dan efektif, semua pihak yang terlibat dalam proyek dapat bekerja sama dengan baik, mengatasi masalah dengan lebih efektif, dan mencapai tujuan proyek secara efektif juga. Sekiranya beberapa butir tadi yang dapat saya sampaikan, banyak salahnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.